Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Rahma dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai job safety analysis dan potensi hazard ekonomis. Dari kelompok kami, dari kelompok 5 dengan anggota Mas Aldi Paskagama I 0318006, lalu Hafsah Wanita, saya sendiri I 0319042, Izal Yoga Braswara I 0319048, Lovian Ajeng Sari I 0319055, Muhammad Haris Mira I 0319063, dan Natasha Pratiwi I 0319074. Next. Job safety analysis merupakan teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan aktivitas yang hendak dilakukan. Biasa ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja. Setelah mengidentifikasi bahaya yang ada di area kerja dilakukan, maka harus menentukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan bahkan menghilangkan risiko tersebut. Selanjutnya, potensi hazard ekonomi. Bahaya ekonomi tentang ekonomi hazard berupa faktor postur janggal, beban berlebih, durasi panjang, frekuensi tinggi. Bahaya ekonomi yang dimaksud terkait dengan sikap kerja, manajemen sistem, tata letak atau layout, manual handling, dan metode kerja yang merupakan beberapa aspek ekonomi yang perlu diperhatikan di tempat kerja. Pada umumnya, home industry atau UMKM di Indonesia masih belum memperhatikan mengenai potensi bahaya yang ditimbulkan dari aspek ekonomi yang tersimpan pada setiap bagian yang dioperasikan pada industri tersebut. Padahal potensi bahaya ekonomi dapat meningkatkan terjadinya keluhan dan komplain pada pekerja. Oleh karena itu, dibutuhkan CSA untuk menganalisis serta menentukan langkah-langkah pengendalian potensi bahaya ekonomi. Next. Selanjutnya adalah dokumentasi dari penjahit. Ya, ini yang gambar pertama, poin pertama merupakan gambar saat proses pendesainan dan pemulaan. Lalu yang kedua adalah saat proses pemotongan kain di atas pola. Next. Lalu yang ketiga dan keempat adalah gambar pada saat proses penjahitan. Yang pada gambar ketiga itu terdapat ada ibu-ibu yang memotong itu di bawah dan pengguna mesin jahit berada di atas menggunakan kursi. Next. Lalu ini merupakan bukti dari dokumentasi terhadap wawancara melalui WhatsApp yang menjelaskan proses-proses penjahitan pada industri tersebut. Yang poin pertama tadi merupakan proses pembuatan desain dan pola, yang isinya yaitu mendesain baju, mengukur badan model dengan meteran, lalu menyiapkan ukuran dan alat membuat pola, menggelar kertas pola di meja, menghitung rumus ukuran pola, menggambar dan menggaris pola, memberikan kambuh pada pola, menggunting kertas pola sesuai garis seluat kambuh pola, dan menyimpan pola. Lalu yang poin kedua, memotong bahan di atas pola, yaitu dengan menyiapkan bahan-bahannya, lalu menempelkan kertas pola ke bahan, menyematkan jarum ke atas pola dan bahan, lalu dipotong menggunakan mesin potong. Dan saat memotong, jika mendorong mesin ke depan sesuai garis seluat bahan yang akan dipotong atau sesuai dengan bentuk pola. Lalu jika memotong dengan tangan atau menggunakan gunting biasa, gunting dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri diletakkan rata di atas kain dekat bahan yang digunting atau sebaliknya. Bahan tidak boleh diangkat pada saat menggunting karena hal ini akan menyebabkan hasil guntingan tidak sesuai dengan bentuk pola. Guntinglah bagian-bagian yang besar terlebih dahulu seperti pola bagian muka dan pola bagian belakang, pola lengan, setelah itu bagian yang kecil-kecil. Lalu poin keempat merupakan saat proses penjahitan pakaian, yaitu dengan menggunakan mesin jahit. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah colok kabel ke dalam stop kontak, lalu menggantungkan tombol on pada mesin jahit, mengambil kain pakaian yang akan dijahit, dan menaikkan jarum mesin dengan menekan pedal atas. Siapkan kain yang akan dijahit ke bawah jarum mesin,
lepaskan pedal atas dan jarum mesin menancap di kain, lalu posisikan 2 kain di atas pijakan, lalu tangan kanan mendorong kain, tangan kiri memegang kain yang sudah terjahit. Yang ke-10 merupakan pijakan mesin di pijak roda mesin berputar, dua kaki mengatur pijakan agar mesin berputar. Lalu arahkan kain sesuai jahitan yang akan disetik, lalu jahit bertahap komponen bagian-bagian seperti kerah, lengan, sisi bahu, dan lain-lain. Next. Lalu untuk selanjutnya, penentuan Job Safety Analysis atau JSA, analisis keselamatan pekerjaan, yang dilakukan pada 17 Mei 2021 dengan pekerjaan menjahit pakaian dengan nama UMKM yang kami wawancarai, yaitu Yunda Ahmad Equipment, berlokasi di Jalan Tejonoto 23, RT3, RW 13, Danakusuman, Surakarta, Jawa Tengah. Pembuatan CSA ini dimulai dari penentuan identifikasi tahapan-tahapan tugas seperti yang telah diwawancara tadi, kemudian mengidentifikasi potensi bahaya, kemudian dilakukan identifikasi pula tindakan untuk pengurangan bahaya. Yang pertama, tahapan tugasnya membuat desain dan pola baju. Potensi bahaya yang teridentifikasi yaitu posisi pekerja yang selalu membungkuk. Kemudian penempatan lokasi kerja yang buruk, tingkat resikonya sedang dan rendah. Tindakan untuk mengurangi bahaya yaitu istirahat secara berkala serta penataan tata letak lokasi sesuai kebutuhan pekerja. Kemudian tahapan tugas yang kedua yaitu memotong bahan di atas pola. Potensi bahaya yang teridentifikasi yaitu yang pertama posisi pekerja yang membungkuk dan jongkok, kemudian mesin pemotong dapat melukai pekerja, kemudian tata ruang kerja yang buruk. Tingkat resikonya sedang, dan rendah. Tindakan untuk pengurangan bahayanya yaitu peregangan secara teratur, kemudian dapat berkonsentrasi penuh pada pekerjaan, dan penataan alat bahan yang rapi sehingga dapat mudah dijangkau oleh pekerja. Kemudian tahapan tugas yang ketiga yaitu pemasangan benang pada mesin jahit. Potensi bahaya yang dapat teridentifikasi yaitu penerangan yang kurang baik. Tingkat resikonya sedang. Tindakan untuk mengurangi bahaya tersebut yaitu menambahkan penerangan atau lampu pada lokasi kerja. Kemudian tahapan keempat menjahit pakaian. Potensi bahaya yang teridentifikasi yaitu posisi pekerja yang tidak berubah, kemudian desain peralatan dan alat kerja yang buruk, kemudian resiko kelelahan otot pada kaki pekerja, dan resiko pekerja yang tersetrum kabel mesin jahit. Tingkat resikonya sedang, rendah, sedang, dan sedang. Tindakan untuk pengurangan bahayanya yaitu dapat beristirahat dalam jangka waktu tertentu, kemudian penggantian peralatan yang buruk menjadi peralatan yang lebih baru, kemudian penggunaan alas kaki berbahan empuk dan nyaman, kemudian menata kabel pada mesin jahit sehingga menjadi lebih rapi. Kemudian tahapan tugas tambahan yang terakhir pada penjahitan pakaian ini yaitu penyetrika produk jadi atau pakaian yang telah dijahit. Potensi bahaya yang dapat teridentifikasi yaitu posisi pekerja yang tidak tepat ketika menyetrika pakaian. Tingkat resiko sedang dan tindakan untuk pengurangan bahaya dapat memastikan posisi yang nyaman, juga dapat melakukan peregangan. Untuk penanggung jawab dari JSA ini dapat dilakukan oleh owner atau pemilik dari UMKM ini. Next. Berikut merupakan gambar dari JSA tukang galon. Gambar pertama yaitu mengangkat galon, kemudian mengantarkan galon. Kemudian gambar yang terakhir yaitu memasang galon ke tempat yang sudah disediakan. Next. Setelah itu mengelap galon yang ingin ditaruh, kemudian meletakkan galon dan mengetes galon yang telah diletakkan. Next. Berikut merupakan step dari gambar yang telah diberikan, yaitu pertama mengangkat galon baru dan meletakkan di keranjang dorong.
kemudian mendorong keranjang dorong dari tempat penyimpanan ke dispenser, kemudian mengangkat galon kosong dan meletakkan pada kereta dorong untuk dibawa ke tempat penyimpanan, terus kemudian memeriksa kelistrikan dan lihat kabel apakah dalam keadaan baik, membersihkan bagian atas galon yang penuh dan melubangi bagian atas tutup, kemudian mengangkat dan menuang galon yang terisi air pada dispenser, kemudian memeriksa apakah nozzle dispenser berfungsi dengan baik, dan yang ke-8 mengembalikan galon kosong ke tempat penyimpanan. Next. Nah, dari kegagalan tersebut memiliki JSI atau analisis keselamatan kerja. Yang pertama itu ada mengangkat galon baru dan meletakkan di keranjang dorong dan memiliki bahaya yang teridentifikasi berupa punggung berisiko cedera karena mengangkat galon yang berat, tingkat risikonya sedang. Tindakan untuk mengurangi bahayanya itu lakukanlah dengan manual handling dengan cara menegakkan punggung dan selalu gunakan sapu tangan anti slip. Nah, dilaksanakan oleh pekerja sendiri dan penanggung jawabnya pekerja sendiri. Tahapan kedua, mendorong keranjang dorong dari tempat penyimpanan ke dispenser. Bahaya yang teridentifikasi berupa berisiko terpleset dan tersandung, tingkat risikonya rendah, tindakan untuk mengurangi bahaya, menerapkan housekeeping yang baik, dan selalu memperhatikan langkah jalan. Dilaksanakan dan ditanggung jawab oleh pekerja sendiri. Yang ketiga, mengangkat galon kosong dan meletakkan pada kereta dorong untuk dibawa ke tempat penyimpanan, tidak ditemukan bahaya yang teridentifikasi, dan tidak juga ditemukan tingkat risiko. Tahapan yang keempat itu memeriksa kelistrikan dan dilihat kabel apakah dalam keadaan baik. Bahaya yang teridentifikasi berisiko akan terjadi konsleting dikarenakan terkena percikan air yang berasal dari galon. Tingkat risikonya berat, tindakan untuk mengurangi bahayanya berupa mencabut arus listrik terlebih dahulu. Tahapan yang kelima, membersihkan bagian atas galon yang penuh dan melubangi bagian atas tutup galon. Bahaya yang teridentifikasi, jadi pekerja bisa terkena pisau akan membolongi bagian tutup botol. Tingkat risikonya sedang. Tindakan untuk mengurangi bahaya, gunakanlah sarung tangan dan jangan memegang bagian leher galon. Tahapan yang keenam, mengangkat dan menuang galon yang terisi air pada dispenser. Bahaya yang teridentifikasi, risiko galon akan jatuh lalu mengenai bagian kaki pekerja sehingga dapat mengakibatkan patah bagian kaki. Tingkat risikonya ini rendah. Tindakan untuk mengurangi bahaya tersebut selalu menggunakan sapu tangan dan mencengkeram dengan erat bagian galon. Terus tahap ke-7, memeriksa apakah nozzle dispenser berfungsi dengan baik. Bahaya yang teridentifikasi berisiko akan terkena air panas. Tingkat risikonya sedang. Tindakan untuk mengurangi bahayanya dengan cara letakkan jari pada bagian nozzle, bukan pada bagian bawah nozzle, dan selalu menggunakan sapu tangan. Tahapan yang terakhir adalah mengembalikan galon kosong ke tempat penyimpanan. Bahaya yang teridentifikasi berupa berisiko akan terpleset karena cipratan air atau bisa tersandung terkena rintangan. Tingkat risikonya rendah, dan tindakan untuk mengurangi bahaya berupa perhatikan selalu langkah kaki supaya agar tidak terpleset. Nah, dilaksanakan dan ditanggung jawab semuanya oleh pekerja. Oke, boleh bisa next.